Sintayong diincar Malaysia, Indonesia bisa menyesal melepaskannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Langkah mengejutkan diambil oleh PSSI di awal tahun 2025 ini dengan memecat Sintayong sebagai kepala pelatih tim nasional Indonesia. Rumor yang menyebutkan adanya perpecahan di ruang ganti pada saat melawan Cina menjadi faktor evaluasi yang begitu besar bagi Erick Thohir selaku ketua PSSI. Lantas kini kabarnya Sintayong dilirik oleh negara tetangga kita, Malaysia, yang pada saat ini persepak bolaannya kini sedang menurun. Tepatnya sama persis seperti timnas Indonesia ketika pertama kali didatangi oleh Sintayong pada tahun 2019 lalu. Lantas seperti apa video selengkapnya? Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. PSSI dituding sebagai pengkhianat setelah memecat Sintayong. PSSI klarifikasi pemecatan Sintayong disebabkan kejadian di ruang ganti setelah kalah dari Bahrain, bukan karena target STY yang tidak tergapai. Sintayong diincar Malaysia, Indonesia bisa menyesal melepaskannya. Semua orang tahu, Sintayong setelah keluar dari timnas Indonesia dan banyak yang mengincarnya, terlebih banyak negara Asia Tenggara ingin seperti Indonesia. Pelatih Sintayong adalah salah satu pelatih yang berani memangkas kelompok umur dan melatih fisik dengan baik. Hanya saja harga pelatih Sintayong tergolong mahal di Asia Tenggara. Namun negara seperti Malaysia dan Thailand diprediksi mampu untuk mengangkutnya. Karena Sintayong selain bagus harganya tergolong standar di Asia. Karena hal tersebut, permintaan warganet Malaysia untuk merekrut Sintayong sebagai jangan sampai ya direkrut Malaysia lalu ketemu Indonesia ya. Menjadi sorotan dalam dunia sepak bola regional. Sintayong resmi dipecat oleh PSSI pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, yang menimbulkan kekecewaan di kalangan penggemar sepak bola. Semua sangat kecewa ya. Sosial. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyampaikan terima kasih atas kontribusi Sintayong selama memimpin timnas Indonesia dan menekankan pentingnya komunikasi dan implementasi yang lebih baik dalam tim. Namun, keputusan pemecatan Sintayong memicu reaksi keras dari warganet, terutama di Malaysia, yang menyuarakan harapan agar Sintayong direkrut sebagai pelatih timnas Malaysia. Melalui akun media OneFootball, warganet Malaysia secara terbuka meminta Federasi Sepak Bola Malaysia untuk merekrut Sintayong sebagai pelatih baru. Mereka memuji kinerja Sintayong dalam mengangkat prestasi timnas Indonesia dan melihat potensi untuk meraih kesuksesan serupa dengan timnas Malaysia. Beberapa komentar dari netizen menyoroti masalah komunikasi dan taktik yang menjadi faktor dalam pemecatan Sintayong. Terdapat harapan agar penunjukan Sintayong sebagai pelatih timnas Malaysia dapat membawa tim tersebut meraih kesuksesan di tingkat internasional, serta menunjukkan kinerja yang kompetitif saat bertemu timnas Indonesia di lapangan. Menariknya, sejumlah netizen mengeklaim bahwa PSSI Indonesia akan menyesal dengan keputusannya. Netizen juga mengekspresikan keinginan agar PSSI menyesali keputusan pemecatan Sintayong dengan cara Malaysia yang memenangkan pertandingan melawan Indonesia serta merayakan kemenangan tersebut dengan penuh semangat. Reaksi warganet yang meminta timnas Malaysia merekrut Sintayong sebagai pelatih menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan Sintayong dalam meningkatkan performa timnas yang dilatihnya. PSSI dituding sebagai pengkhianat setelah memecat Sintayong. PSSI klarifikasi pemecatan Sintayong disebabkan kejadian di ruang ganti setelah kalah dari Bahrain, bukan karena target STY yang tidak tergapai. Pemecatan Sintayong dari posisi pelatih timnas Indonesia telah menyorot perhatian media Korea Selatan yang menyebut tindakan ini sebagai pengkhianatan terhadap Sintayong. Ya, apapun yang terjadi kita harus tetap dukung timnas ya. Untuk mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert sebagai pengganti dianggap sebagai tendangan dari belakang yang mengejutkan, menurut respons dari media Korea Selatan, isplus.com. Sebelumnya, PSSI mengadakan konferensi pers di Jakarta pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025, untuk mengumumkan pemecatan Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia. Seiring dengan pengumuman tersebut, bermunculan spekulasi mengenai calon pengganti Sintayong, yang salah satunya diprediksi adalah Patrick Kluivert. Pemberitaan mengenai pelantikan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia awalnya beredar luas melalui perbincangan para pengamat sepak bola tanah air.
Kabar ini semakin terkonfirmasi setelah pakar transfer Eropa, Ya, sudah resmi ya. Fabrizio Romano, menjatuhkan penguatan berupa cuitan dalam akun pribadinya. Dalam ungkapannya, Romano mengungkapkan bahwa Patrick Kluivert telah menyetujui kontrak sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia Selama 2 tahun ya kontraknya. dan opsi perpanjangan 2 tahun, dengan presentasi yang dijadwalkan pada tanggal 12 Januari di Indonesia serta target pencapaian menuju putaran final Piala Dunia. Reaksi media Korea Selatan, khususnya isplus.com, terhadap perubahan ini menuai pernyataan yang keras, menyebut tindakan timnas Indonesia seperti menusuk dari belakang setelah mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dan segera menghura-hurakan pengangkatan Patrick Kluivert sebagai penggantinya. Meskipun demikian, meski penuh kekecewaan, media Korea juga mengungkapkan dukungan mereka agar Indonesia bisa mencapai putaran final Piala Dunia 2026 di bawah arahan Patrick Kluivert. PSSI mengiyakan penyebab pelatih Shin Tae-yong diganti. Disebabkan kejadian di ruang ganti, setelah kalah dari Bahrain, bukan karena target STY yang tidak tergapai. Konflik di ruang ganti timnas Indonesia telah menjadi sorotan utama dalam perubahan kepemimpinan pelatih. Shin Tae-yong mengakhiri masa jabatannya setelah hasil buruk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan gejolak internal di tim. Saat ditanya penyebab dipecatnya Shin Tae-yong sama wartawan apakah karena kejadian di ruang ganti, Erick Thohir mengatakan bisa saja itu. Di mana diketahui sempat terjadi ketegangan, hal tersebut mulai mencuat ketika tim hanya mampu bermain imbang dan kalah dalam beberapa pertandingan penting. Hasil ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas taktik dan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Pada November tahun 2024, setelah kekalahan dari China dan Jepang, para pemain timnas diadakan pertemuan tanpa kehadiran Shin Tae-yong. Dalam pertemuan tersebut, para pemain saling bertukar ide dan mengevaluasi kinerja tim. Perselisihan antara Shin Tae-yong dengan beberapa pemain mulai nyata, terutama saat pertandingan melawan China. Ada laporan tentang pemain yang merasa tidak puas dengan komunikasi yang satu arah dan kesulitan berkomunikasi akibat bahasa yang berbeda. Bukan hanya hal tersebut, ada sejumlah pemain merasa kecewa dengan pemain-pemain yang ditunjuk sebagai starting. Saat melawan China jelas-jelas posisi kapten Ya, kapten menjadi Asnawi ya. Mangku Alam. Hal tersebut sampai di telinga PSSI. Meskipun Shin mendapat tambahan pemain berkualitas untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Miss Hilges, Eliano Regenders, dan Kevin Dix, mereka malah justru dicadangkan. Belum lagi soal taktik, para pemain mengaku ada kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang diinginkan oleh Shin. Hal ini memunculkan spekulasi tentang ketidakpuasan para pemain terhadap strategi pelatih. Beberapa pemain telah menyoroti perbedaan antara taktik Shin dan harapan mereka yang bermain di Liga Top Eropa. Kritik terhadap pendekatan taktik Shin Tae-yong juga muncul. Meski dikenal mampu meningkatkan fisik dan mental para pemain, Shin dianggap kurang memberikan sistem permainan yang jelas. Gaya permainan timnas dianggap tidak konsisten atau monoton dan berbeda dengan filosofi sepak bola menyerang yang diterapkan oleh pelatih-pelatih top Eropa. Ada perbedaan pendapat terkait fasilitas modern yang diberikan oleh PSSI dan pendekatan taktik yang diterapkan oleh Shin juga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Begitulah salah satu penyebab Shin Tae-yong dipecat. Wow, memang keputusan yang sangat berani diambil oleh PSSI, di mana timnas Indonesia sebentar lagi pada bulan Maret akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia dan Bahrain. Apapun itu hasilnya, siapapun pelatihnya, kita harus tetap mendukung tim nasional Indonesia dengan sepenuh hati. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.